Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita ngomongin tentang income statement atau laporan laba rugi. Kalau sebelumnya kita udah ngomongin tentang neraca, di mana neraca merupakan seluruh daftar aset, liabilitas, sama ekuitas. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Dan buat apa sih laporan laba rugi? Nah, secara simpelnya, kalau kita ngomongin tentang laba rugi, itu adalah laporan yang berisikan tentang penerimaan dikurangi dengan pengeluaran, semua bebannya. Nah, di sini ada net income sama dengan penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Net income itu bisa dikatakan sebagai laba bersih. Jadi kita tahu nih, kira-kira dalam satu periode perusahaan atau usaha kita itu dapat laba bersihnya berapa sih? Dengan cara penerimaan dari penjualan kita dikurangi dengan pengeluaran. Pengeluaran itu bisa beban usaha, beban administrasi, beban operasional gitu. Nah, dimana kalau kita berbicara tentang income statement itu lebih kepada kayak kira-kira kita sebagai orang awam mau mengetahui kira-kira perusahaan itu menghasilkan uang sebanyak apa sih dalam satu periode. Nah, bisa juga apakah laba rugi bisa jadi defisit atau tidak untung? Bisa. Laporan laba rugi ini juga membicarakan ketika misalnya nanti kalau dihitung-hitung dari pendapatan kita berapa, terus beban yang dikeluarkan berapa, ternyata kok rugi. Loh, bisa saja. Itu jadi laba rugi ini tidak semerta-merta hasilnya pasti akan untung, pasti bisa juga rugi. Nah, kalau sudah rugi gitu, nanti kaitannya ada yang harus dibenerin nih, beban apa yang harus dikurangi dan segala macam. Itulah laporan laba rugi. Nah, oke. Biar lebih gampangnya gambaran tentang laba rugi akan kita masukkan atau kita bahas nih contohnya. Di sini saya punya satu laporan laba rugi dari PT ABC. Di sini ada penjualan sebanyak 4 juta. Simpelnya gini. Ini analogi yang paling simpel. Ketika kalian jual, katakanlah jual barang. Kalian adalah jual barang apa ya? Meja, misalnya meja ini. Meja ini harganya 4 juta. Kalian jual ke konsumen kalian dengan harga 4 juta. Nah, kan kalian mau tahu kira-kira dari 4 juta ini kita dapat untung berapa sih? Oke, yang pertama, dari penjualan kita akan mengurangi dengan beban harga pokok penjualan. Nah, untuk memahami konsep harga pokok penjualan yang paling simpel, misal kalian jual 4 juta nih. Untuk membuat dari bahan meja ini dari bahan baku sampai terbentuknya meja ternyata membutuhkan dana 3 juta. Nah, harga pokok penjualan tuh sistem simpelnya seperti itu. Harga dasarnya meja ini nih berapa? Oke, kita jual 4 juta, harga pokok penjualannya adalah 3 juta. Berarti kita masih dapat 1 juta nih. Nah, di situ 1 juta itu dikatakan sebagai laba kotor. Kenapa? Karena dari laba ini masih ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Misalnya biaya administrasi. Terus biasanya ada beban biaya penjualan, di mana biaya penjualan itu ada biaya iklan, biaya marketing, biaya apapun itu. Biaya administrasi ada gaji, ada peralatan, ada penyusutan dan apapun itu. Nah, beban-beban itu bisa dikatakan sebagai biaya operasi. Jadi biaya yang memang tidak istilahnya tidak berkaitan langsung dengan pembuatan meja. Kalau tadi langsung pembuatan meja itu adalah biaya harga pokok penjualan. Kalau biaya-biaya tadi adalah di luar dari pembuatan meja itu. Jadi istilahnya beban tambahan deh. Nah, ternyata setelah ditambahkan untuk biaya operasinya saja adalah 570.000. Nah, tadi kita sudah dapat laba 1 juta dikurangi dengan biaya operasi 570.000. Terus kita kurangin nih. Ketemunya adalah 430.000. Tetapi 430.000 ini memang sudah laba kita. Tapi di dalam ini masih ada yang namanya bunga dan pajak. Masih ada kewajiban yang harus dibayarkan. Maka dinamakan sebagai laba sebelum bunga dan pajak, atau bisa dikatakan sebagai earning before interest and tax. Nah, setelah ketemu earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak, ternyata ada bunga yang harus dibayarkan karena mungkin kalian kemarin pinjam nih dananya kaitannya sama laba rugi tadi. Oh, ternyata ada hutang bank. Hutang bank ini kita bayarkan. Oh, ternyata hutangnya 30.000. Nah,
Jadi tinggal laba sebelum bunga dan pajak 430.000 dikurangi bunga menjadi 400.000. Kan tadi namanya nih laba sebelum bunga dan pajak. Udah bayar bunga nih, berarti namanya berubah jadi laba sebelum pajak. Jadi harus ada biaya pajak yang harus kalian bayarkan. Nah, setelah 400.000 tadi ini adalah EBT, earning before tax atau laba sebelum pajak, terus dikurangi dengan pajak yang kalian punya atau yang harus kalian tanggung, 160.000, ketemulah laba setelah pajak atau earning after tax, yaitu adalah 240.000. Nah, bisa dikatakan ketika kalian jual 4 juta ini, keuntungannya bukan hanya 1 juta. Kalau kasarnya kalian ngomongnya, oh mereka jual 4 juta, harga buat mejanya 3 juta, ya udah untungnya 1 juta. Enggak. Ternyata ketika kalian menjual 4 juta, harga meja tersebut hanya mendapatkan untung sekitar 240.000. Itulah konsep laba rugi. Tapi misalnya di sini penjualan 4 juta, biaya operasi terus harga pokok penjualan 3 juta masih sama. Ternyata nanti biaya operasinya nanti sampai 1.500.000. Apakah bisa terjadi? Bisa. Berarti ada yang salah nih, biaya operasi kita kok terlalu besar, kenapa? Nah, laporan laba rugi ini mau melihat kira-kira apakah biaya penjualan kita atau harga yang kita tetapkan itu sudah sesuai atau tidak. Itu bisa juga. Nah, kalau dari perusahaan ngeliat laba rugi untuk melihat kayak gitu, perusahaan ngeliat, oh tahun ini atau periode ini saya rugi atau untung nih. Terus apakah penjualan saya yang dengan harga segitu masih menguntungkan atau tidak. Nah, itu kalau dari segi perusahaan. Tapi kalau kita dari segi orang awam, kita akan tahu dari laporan laba rugi ini kira-kira perusahaan melakukan markup atau menaikkan harga dari harga dasarnya itu berapa. Kok bisa, Bu? Kita lihat dari labanya setelah pajak. Laba bersihnya nih, ternyata 240. Penjualannya 4 juta. Cara nyarinya untuk melihat berapa banyak perusahaan melakukan markup, tinggal laba bersih dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Nah, kalau pada kasus ini laba bersihnya dia adalah 240. Penjualannya adalah 4 juta. Nah, kalau kita mau mencari berapa nilai markupnya, 240 dibagi dengan 4 juta dikali dengan 100%. Nah, hasilnya adalah 6% kalau saya tidak salah. Nah, kalau dari 6% itu jadi kita tahu, oh ternyata ketika mereka jualan meja dengan biaya-biaya yang harus ditanggung, mereka akan menaikkan keuntungan menaikkan harga sebanyak 6% untuk mendapatkan keuntungannya. Begitu. Nah, di sini saya punya sebuah analogi atau asumsikan pendapatan sebuah barang kalian 100.000. Jadi penjualan barangnya 100.000 untuk satu barang. Beban yang ditanggung penjual adalah 80.000. Di mana ini sudah masuk ke beban operasional, beban pajak, bunga dan yang lainnya. Kesimpulan yang apa yang dapat ditarik dari analogi ini? Sangat simpel. Keuntungan yang didapat adalah 20.000. Mereka dapat dari, ingat, keuntungan bersih dapat dari pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Pendapatannya 100.000, bebannya adalah 80.000. Berarti ada 20.000 yang masih diuntungkan. Kesimpulan lain yang bisa didapatkan adalah perusahaan melakukan markup sebanyak 20%. Oke, sampai di sini dulu mengenai tentang laporan laba rugi. Selanjutnya kita akan ngomongin tentang laporan arus kas. Terima kasih.